Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen yang membimbing kami, seterusnya teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan yang saya sayangi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang manasik haji. Berikut adalah pengertian dari manasik haji. Baiklah, di sini saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari manasik haji. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, manasik berarti hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf. Artinya adalah dari manasik haji ini adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukunnya. Dalam Al-Quran, manasik haji dapat diambil dari fi'il madi, yaitu nasaka yang suku naskan, digunakan dalam 4 arti, yaitu diartikan sebagai yang pertama, sebagai peribadatan bagi seluruh umat. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peribadatan secara khusus. Dan yang keempat, beribadah dilakukan oleh umat beragama. Dan materi selanjutnya yaitu pengertian dan sejarah haji. Ditinjau dari sudut bahasa, kata haji berarti berniat pergi. Artinya bermaksud atau menuju ke suatu tempat tertentu. Sedangkan haji menurut istilah adalah menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ibadah haji mulai diperintahkan pada akhir tahun ke-9 Hijriah. Perintah haji diturunkan pada hari itu belum dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin karena satu halangan. Haji baru dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin setahun kemudian, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Ibadah haji juga merupakan bagian dari syariat umat terdahulu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Baitul Haram di Mekah agar orang-orang yang bertawaf di sekelilingnya, dan Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar mengisyaratkan amalan-amalan haji bagi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, itu adalah keutamaan haji. Apa saja keutamaan haji? Tiada keutamaan yang dicita-citakan oleh seorang muslim kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Banyak hadis yang mengutarakan tentang keutamaan ibadah haji. Apa saja keutamaan ibadah haji? Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji yang diterima atau haji mabrur tidak pahalanya untuk kecualinya, yaitu surga. Yang kedua, keutamaan haji yang kedua itu adalah berasal dari juga hadis, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang artinya orang-orang yang mengerjakan haji arah tamu Allah. Dia mengundang dan mereka menjawabnya. Jika mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan menemuinya. Dan keutamaan haji yang ketiga adalah dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah ibadah haji dan umrah karena keduanya dapat menghapuskan dosa-dosa terdahulu, dosa-dosa serta kefakiran, sebagaimana uapan tukang besi menghilangkan kotoran besi emas dan perak. Tidak ada pahala bagi haji mabrur, yaitu kecualinya surga. Dan selanjutnya yaitu apa hukum dan waktu pelaksanaan haji. Ibadah haji juga termasuk rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu, dan yang diwajibkan oleh Allah bagi setiap muslim yang mampu. Salah satu syarat sah ibadah haji adalah waktu, karena ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan yang telah ditentukan, yaitu bulan Zulhijjah. Ibadah haji juga pada bulan-bulan haji, yaitu dimulai daripada Syawal sampai 10 pertama Zulhijjah, yang inti hajinya dilakukan oleh pada tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Dan ayat yang dijelaskan oleh
Atsar Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, bulan haji itu ialah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari haji. Dan juga di sini saya akan menerangkan apa saja macam-macam haji. Yang pertama ada haji tamatu. Haji tamatu yaitu seorang jamaah masuk pada amalan-amalan haji di bulan-bulan haji, yang dimulai dengan amalan umrah terlebih dahulu dengan mengucapkan niat miqat Allahumma labbaika umratan mutamati'an biha illa hajj. Yang kedua ada haji qiran. Haji qiran yaitu seorang berniat haji dan umrah secara bersama-sama pada bulan haji dengan mengucapkan niat miqat labbaika hujjan wa umratan. Dan adapun yang ketiga adalah haji ifrad, yaitu seorang berniat melakukan haji tanpa umrah pada bulan-bulan haji dengan mengucapkan niat miqat labbaikan hujan. Itu saja macam-macam haji. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu syarat-syarat wajib haji. Apa saja syarat-syarat wajib haji? Yang pertama harus Islam, yang kedua balik atau berakal, yang ketiga merdeka, yang keempat mampu, yaitu fisik, memiliki harta bekal untuk perjalanan tanpa menyusahkan diri dan orang lain. Dan yang kelima ada sehat badannya. Orang sakit atau lemah bisa diwakilkan kepada orang lain apabila mempunyai cukup harta. Dan yang keenam berakal sehat. Dan yang ketujuh ada kendaraan yang dapat mengangkut jamaah haji ke Mekah. Dan yang ke-8 adalah keamanan dalam perjalanan haji. Dan yang ke-9 memiliki bekal yang cukup untuk dirinya dan keluarganya sampai kembali dari haji. Dan yang ke-10 bagi wanita harus bersama muhrimnya atau wanita yang lain mempunyai muhrimnya. Itu saja syarat-syarat dari wajib haji. Dan di sini saya juga akan menjelaskan yaitu rukun haji. Rukun haji dan apa saja rukun-rukunnya. Yang pertama, rukun haji yang pertama adalah ihram, yaitu keadaan suci diri dengan mengenakan kain putih, kemudian mengucapkan niat haji dan umrah. Dan yang kedua adalah wukuf, yaitu berada di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan Safa Marwah. Dan yang keempat ada sa'i, yaitu berlari kecil dari bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang kelima ada tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai atau menghilangkan 3 helai rambut. Dan yang kelima ada tertib, yaitu mendahulukan yang pertama dan secara betul sampai pada yang akhir. Dan apa saja larangan-larangan haji? Yang termasuk dari larangan haji yang pertama adalah memakai pakaian yang jahitnya dan tutup kepala bagi laki-laki. Yang kedua, menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Dan yang ketiga, memakai wangi-wangian baik pada badan maupun pakaian. Dan yang keempat, mencukur rambut atau bulu lainnya. Dan yang kelima, menikahkan atau menjadi wali nikah. Dan yang keenam, berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan. Dan yang ketujuh, menebang pohon atau memotong rambutan. Itu saja larangan haji ada 7. Bagi yang melanggar larangan tersebut dikenakan dengan dam, yaitu menurut jenis pelanggaran yang telah dilakukannya. Dan apa saja sunnah-sunnah haji? Berikut adalah sunnah haji. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram, melontar jumrah ke Aqabah. Itu adalah sunnah haji. Yang kedua adalah melaksanakan tawaf qadum. Yang ketiga, memakai kain putih. Yang keempat, salat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang kelima, memperbanyak doa dan zikir. Dan yang keenam, ziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu saja sunnah-sunnah dari haji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya, yaitu ketentuan haji. Apabila terdapat kekurangan kehilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.